kita juga tidak akan membiarkan adanya kerumunan-kerumunan. Jadi kita membatasi jumlah yang hadir, yang akan hadir dicek suhu terlebih dahulu. Mereka yang hadir itu menggunakan alat pelindung diri minimal masker gitu ya. Itu kita akan terapkan. Dan juga tidak berkerumun, jaga jarak, cuci tangan itu terus kita sampaikan. Dan kita akan terapkan juga pada saat penghitungan. Jadi semuanya kita penuhi ketentuan yang sudah ada, penerapan protokol kesehatan kita terapkan secara ketat. Jadi insya Allah kalau kesadaran kita semua seperti itu, maka saya pikir pilkada ini akan berjalan baik dan tidak ada klaster pilkada yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang di luar sana. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang persiapan Pilkada 9 Desember 2020 di Kota Depok. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Depok, Nana Sobarna, telah mengapresiasi kesiapsiagaan TNI Polri untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada yang kondusif di Depok. Dengan 2 pasang calon yang bertarung, yaitu Pradi Supriyatna Afifa Alia dan Muhammad Idris Imam Budi Hartono. Nah, KPU Depok juga menyatakan butuh kerjasama semua pihak, apalagi pilkada tahun ini berbeda dari pilkada sebelum-sebelumnya, karena yang tahun ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Selain keamanan, kira-kira persiapan apa lagi yang dilakukan oleh KPU Depok untuk keberlangsungan pilkada di Kota Depok 9 Desember nanti? Langsung saja kita sapa Nana Sobarna, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Halo Pak Nana, apa kabar Pak? Halo Kori, alhamdulillah kabar baik saja, salam sehat untuk semua. Salam sehat. Pak Nana, jadi sejauh ini bagaimana Pak persiapan KPU untuk pelaksanaan Pilkada Kota Depok 9 Desember nanti Pak? Kalau ditanya persiapan, tentu kami sudah sangat siap untuk melaksanakan Pilkada 9 Desember yang akan datang. Karena kita sudah hanya tinggal 12 hari lagi ke depan. Jadi terus hari-hari ini kami terus menghitung hari untuk kesiapan pelaksanaan 9 Desember. Nah, kesiapan kami saat ini kami tengah menyiapkan semua perangkat, semua prasarana yang akan kita kerahkan nanti di 9 Desember ya, dari sisi SDM, dari sisi logistik, dari sisi keamanan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya sudah sejauh mana kesiapannya, KPU Kota Depok menjawab bahwa KPU dan jajaran sudah sangat siap untuk melaksanakan Pilkada Depok 9 Desember yang akan datang. Mantap. Lalu bagaimana dengan debat kandidat Pak 30 November nanti? Kan salah satu calon ada yang positif COVID-19. Apakah hanya akan diwakili oleh calon wakilnya atau mungkin ada virtual atau bagaimana ini Pak? Ya baik, sebagaimana diketahui dan sudah banyak berita beredar, memang salah satu calon ya Pak Muhammad Idris terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara di sisi lain kita sudah merancang dan mempersiapkan untuk pelaksanaan debat putaran kedua ya 30 November yang akan datang. Nah, tentu menyikapi ini kami berkoordinasi, kami berkonsultasi kepada pimpinan kami KPU Provinsi Jawa Barat. Setelah kita berkoordinasi dan menyampaikan bahwa debat publik putaran kedua tetap kita akan laksanakan. Nah, kemudian pelaksanaannya juga kita berencana akan melaksanakan secara virtual bagi yang bersangkutan. Sehingga debat berlangsung bagi yang dalam kondisi tidak terkonfirmasi positif hadir langsung di studio, tapi bagi yang terkonfirmasi positif COVID itu bisa mengikuti secara virtual.
Kenapa hal ini kami lakukan? Kami ingin mengedepankan prinsip keadilan bagi semua peserta. Nah, tentu ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita hadapi ketika kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Tetapi Kori dan pemirsa sekalian, bahwa kejadian seperti ini tidak hanya baru terjadi di Kota Depok, tetapi calon yang terkonfirmasi positif COVID itu sudah ada beberapa daerah yang demikian ya. Misalnya terakhir kemarin di Kabupaten Indramayu, sebelumnya ada di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah. Jadi ini bukan hal baru buat kita memfasilitasi dengan melaksanakan Zoom gitu ya. Terus juga secara virtual, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memfasilitasi semua pasangan calon secara adil, sehingga kesempatan yang sama kita berikan kepada pasangan calon walaupun yang bersangkutan tidak hadir secara langsung. Jadi nggak 2 lawan 1 nanti Pak ya pas debat ya? Ya tetap kalau secara kehadiran secara langsungnya itu ada 2 orang paslon 1, ada 1 orang paslon 2. Kemudian secara virtualnya ada 1 orang lagi yang dari paslon 2. Tentu kita akan mematangkan, kami jujur saja akan mematangkan kegiatan ini. Kami esok hari akan melaksanakan rapat kembali pemantapan dengan LO masing-masing pasangan calon dan juga pihak keamanan dan juga rekan kami dari Bawaslu. Baik, Pak Nana, ini bagaimana dengan masa kampanye saat ini yang masih berlangsung? Apakah ada gesekan-gesekan antar pendukung, Pak? Alhamdulillah kami ingin pastikan di Kota Depok itu tidak ada terjadi gesekan. Gesekan secara langsung yang dimaksud ya. Kalau gesekan secara kata-kata, kemudian statement-statement di media sosial itu luar biasa terjadi. Tetapi pada dunia nyatanya secara fisik gitu ya, alhamdulillah situasi di Kota Depok pilkadanya sangat lancar dan kondusif. Nah, tentu kami ingin sampaikan kondusivitas yang terjaga ini adalah berkat kerjasama semua elemen yang ada di Kota Depok tanpa terkecuali. Kami penyelenggara, kemudian ada Forkopimda, ada pasangan calon dan tim, dan juga seluruh elemen masyarakat Kota Depok, semua pada persepsi yang sama bahwa penyelenggaraan pilkada ini harus aman, kondusif, dan lancar, gitu ya. Baik, ini bagaimana Pak KPU memastikan nanti saat pelaksanaan pilkada bisa dijalankan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, Pak? Ya, tentu kami terus mengedukasi, tentu kami terus melakukan sosialisasi. Apa-apa yang kami akan terapkan, apa-apa yang telah ditentukan oleh regulasi kaitannya penerapan protokol kesehatan nanti di TPS. Ini terus kita gaungkan gitu ya. KPU dan jajaran ke bawah terus bekerja keras memaksimalkan sisa-sisa waktu ini untuk sosialisasi secara optimal. Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa nanti di TPS akan kita terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Mulai dari kedatangan, mulai dari nanti berinteraksi di lokasi TPS, jadwal kedatangannya, petugas kami dilengkapi APD dan lain sebagainya, kita sosialisasikan terus. Karena kita akan menerapkan hal-hal baru yang sebelum-sebelumnya pilkada-pilkada atau pemilu-pemilu sebelumnya belum pernah ada dan baru ada pada pilkada kali ini. Jadi kami ingin sampaikan bahwa kita terus melakukan upaya ikhtiar semaksimal mungkin kita terus lakukan supaya masyarakat tidak ragu, tidak takut datang ke TPS karena semuanya sudah dipikirkan oleh kami sebagai penyelenggara untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Lalu bagaimana dengan proses penghitungan suara, Pak? Ini kan cenderung membuat kerumunan nih, Pak.
Penghitungan suara juga adalah hal yang telah diatur secara regulasi, dilaksanakan, dan juga semua tahapan ini dengan ketentuan pemenuhan protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan pilkada ini walaupun pandemi COVID terus dilanjutkan tahapannya, prasyaratnya adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Apa yang ingin dicapai dari penerapan protokol kesehatan ini adalah kesehatan dan keselamatan, supaya baik penyelenggara, baik peserta maupun pemilih semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Termasuk nanti pada saat rekapitulasi. Rekapitulasi, penghitungan, kita juga tidak akan membiarkan adanya kerumunan-kerumunan. Jadi kita membatasi jumlah yang hadir, yang akan hadir cek suhu terlebih dahulu. Mereka yang hadir itu menggunakan masker, alat pelindung diri, minimal masker gitu ya. Itu kita akan terapkan. Dan juga tidak berkerumun, jaga jarak, cuci tangan, itu terus kita sampaikan. Dan kita akan terapkan juga pada saat penghitungan. Jadi semuanya kita penuhi ketentuan yang sudah ada, penerapan protokol kesehatan kita terapkan secara ketat. Jadi insya Allah kalau kesadaran kita semua seperti itu, maka saya pikir pilkada ini akan berjalan baik dan tidak ada klaster pilkada yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang di luar sana. Nah itu dia, karena dari berita-berita yang saya baca, Depok termasuk daerah yang dinilai tertinggi oleh Bawaslu dalam indeks kerawanan pilkada dalam konteks pandemi, Pak. Nah ini bagaimana tanggapan Pak Nana? Betul, sejak Bawaslu menerbitkan IKP, indeks kerawanan pilkada, memang kota Depok adalah salah satu kota yang dengan kerawanan dari penyebaran COVID-19. Dari sisi itu. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa tidak hanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara, tetapi ini juga bagian dari tugas bersama, utamanya adalah pemerintah. Sebagaimana diketahui saat ini kota Depok itu berada pada zona oranye ya, bahkan ada 2 kecamatan yang sudah zona kuning. Jadi saya ingin sampaikan bahwa perkembangannya sudah membaik. Sebelumnya itu zona merah, dan kita terus menyampaikan kepada masyarakat, tidak hanya kita mensosialisasikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, tetapi di sisi lain kita juga membantu untuk meminimalisir pencegahan, upaya-upaya pencegahan pemerintah dalam penyebaran COVID-19. Nah, kami sudah memaklumi bahwa kami dikategorikan sebagai daerah yang rawan penyebaran COVID. Sehingga sejak awal tahapan kita laksanakan di masa pandemi ini, kami ketat betul dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Termasuk terus kami memberikan pemahaman doktrinisasi kepada seluruh jajaran kami. Dalam setiap pertemuan virtual, kami selalu menyampaikan bahwa kita harus disiplin, karena itulah kunci, gitu ya. Nah, sehingga kami perlu sampaikan, Mbak Kori, bahwa alhamdulillah jajaran kami sampai dengan saat ini dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Puji Tuhan. Nah, kalau soal kerawanan keamanan dalam Pilkada Depok ini bagaimana, Pak? Karena Depok kabarnya termasuk yang tinggi dalam indeks kerawanan dari sisi keamanan. Ketika bicara keamanan, tentu ini berarti perlu sinergitas yang baik dengan pihak keamanan. Kepolisian ya, dan juga TNI. Alhamdulillah selama ini terus membimbing kami, mengawal kami untuk menjaga keamanan yang ada. Jadi kami terus berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kami perlu sampaikan, antisipasi ini sudah sejak awal dilakukan oleh pihak Polri dan TNI. Antisipasi apa yang dilakukan? Misalnya
bagaimana kita beliau-beliau menginisiasi untuk mengumpulkan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh komunitas, ya, tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama mendeklarasikan Pilkada Depok yang damai. Upaya-upaya seperti itu terus kita lakukan. Begitu juga dalam perhelatannya kami juga ada deklarasi kampanye damai gitu ya, penandatanganan fakta integritas. Upaya-upaya itu terus kita lakukan. Dan kami ingin sampaikan bahwa walaupun hanya 2 pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Kota Depok, tetapi alhamdulillah suasananya aman gitu ya, kondusif. Kita terus berupaya untuk menjaga kondisi ini sampai dengan usainya tahapan pilkada. Apa yang kami sampaikan ini adalah fakta. Misalnya pada saat setelah selesai kita melaksanakan debat putaran pertama beberapa waktu lalu, itu muncul canda-canda, tawa-tawa bareng gitu ya, antar pasangan calon, antar tim kampanye, itu terjadi. Jadi justru ini komunikasi ataupun sesuatu pemandangan yang menurut kami sangat baik gitu ya, untuk kami sampaikan kepada masyarakat bahwa boleh bersaing dalam kontestasi pilkada ini, tetapi bahwa kemudian kami sangat menyadari dan kita sudah sangat tahu bahwa baik pasangan calon, tim kampanye maupun masyarakat Kota Depok ini sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Jadi kami masih optimis keamanan dengan sinergitas kita dengan pihak keamanan terjalin baik. Komunikasi kita juga dengan pihak-pihak juga kita terbuka, transparan, tidak ada yang kita tutupi, sehingga menurut saya ini adalah upaya kita untuk menciptakan suasana yang aman dan damai dalam Pilkada Kota Depok tahun ini. Baik, Pak Nana, ini terakhir sebagai closing statement, silakan Pak Nana. Baik, terima kasih Kori atas waktu ya dan juga kegiatan ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Depok dengan pantun, Mbak Kori. Ada payak sama pisang gepok, di dalam ember ada batu es. Ayo semua warga Kota Depok, 9 Desember datang ke TPS. Mantap, oke Pak Nana. Terima kasih banget Pak Nana untuk waktunya, sehat dan sukses selalu Pak Nana. Terima kasih juga Kori dan teman-teman, sukses selalu, salam sehat ya. Salam sehat. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Nana Sobarna, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.